Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syakamasa dengan NIM akhir 228 selaku observer yang akan membacakan hasil penilaian evaluasi dari rekan saya, yakni Azahra Dwi Salsabila dengan NIM akhir 228 selaku konselor dalam pelaksanaan konseling ini. Adapun pelaksanaan konseling ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2025. Untuk penilaian sendiri, pertama pada proses konseling pembukaan, saya memberikan nilai 5 yakni sangat baik kepada konselor karena konselor dari di awal sesi sudah menyapa dengan hangat dan memperkenalkan dirinya. Selain itu, konselor juga menyampaikan bahwa semua yang diceritakan klien akan bersifat rahasia. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa konselor sudah menyampaikan inform concern-nya secara profesional. Kemudian untuk bagian raport, di mana apakah konselor sudah membangun hubungan terapik yang baik, sini saya memberikan poin 5, karena konselor sudah mampu membangun hubungan terapik yang dengan baik melalui percakapan ringan dan penuh empati, sehingga klien dapat menunjukkan kenyamanan untuk berbicara secara terbuka. Lalu untuk poin ketiga, yakni pertanyaan terbuka, di mana saya memberikan nilai 5 kepada konselor karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor itu sangat membantu klien menceritakan apa yang sedang dirasakannya, sehingga konselor tidak mengarah secara terpaksa tetapi membiarkan klien berbicara secara leluasa. Kemudian poin keempat, pernyataan tertutup, saya memberikan nilai 5. Saya memberikan nilai keempat karena konselor tidak terlalu banyak menggunakan pernyataan tertutup, namun tetap memunculkan dalam konteks ringan seperti menanyakan apakah klien sudah makan, lalu juga konselor sudah cukup baik namun bisa cukup untuk ditingkatkan mengenai penginformasian pemahaman momen-momen penting. Kemudian pada poin kelima yaitu empati. Apakah konselor sudah menunjukkan kemampuan empati yang tepat? Saya memberikan nilai 5 karena konselor telah menunjukkan empati yang tinggi dengan memahami perasaan klien dan mengulangi pernyataan yang dengan bahasa penuh pengertian. Nah, lalu poin ke-6, konfrontasi, di mana saya memberikan nilai 4 kepada konselor karena konselor sudah mulai melakukan konfrontasi secara halus, seperti kayak mengajak klien mempertanyakan definisi berhasil, namun teknik ini tuh belum dilakukan secara eksplisit untuk menentang pola pikir klien secara mendalam. Mungkin kedepannya konselor bisa disarankan untuk lebih percaya diri lagi menggunakan konfrontasi empatik kepada klien agar secara sadar terhadap kontradiksi dalam dirinya. Kemudian untuk poin ketujuh, pemusatan atau confusing, di mana saya memberikan nilai 5 pada poin ini karena konselor sudah mampu menunjukkan perhatian penuh terhadap klien sepanjang sesi. Adapun fokus konseling tetap terjaga dengan baik tanpa terdistraksi oleh hal-hal di luar topik pembicaraan klien. Kemudian pada poin 8 yaitu klarifikasi. Pada poin ini saya memberikan nilai 4 kepada konselor karena konselor beberapa kali telah membantu klien untuk memperjelas apa yang dimaksud. Namun klarifikasi bisa dibuat lebih kuat dengan cara pengulangan atau memparafrase ucapan klien supaya klien merasa lebih didengar dan juga dipahami. Demikian. Lalu untuk poin ke-9 yaitu merangkum, saya memberikan nilai 4 pada konselor karena konselor mampu merangkum inti pembicaraan dengan cukup baik. Ringkasan yang diberikan juga sudah mencerminkan pokok-pokok permasalahan yang disampaikan klien sebelumnya. Lalu untuk poin menyimpulkan, di sini saya memberikan nilai 4 karena konselor mampu menyusun kesimpulan yang cukup jelas dan mencerminkan inti pembicaraan yang telah berlangsung. Kemudian untuk poin memberikan dukungan, saya memberikan nilai 5 kepada konselor karena konselor sangat suportif. Ucapan-ucapannya seperti kamu gak sendirian atau aku bangga sama kamu, sama keberanian kamu, itu membuat klien merasa dihargai dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Oleh sebab itu saya memberikan nilai 5 untuk poin ini. Lalu poin memberi dorongan. Di sini saya memberikan nilai 5 karena konselor menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memberikan dorongan kepada klien. Ucapan-ucapan disampaikan mampu membangun semangat, kepercayaan diri yang
kepercayaan diri yang kuat kepada klien, serta menciptakan suasana yang aman dan suportif selama sesi berlangsung. Kemudian untuk poin 12, keterampilan menyelesaikan masalah. Pada poin A, apakah konselor mampu melaksanakan kemampuan analisis dan identifikasi masalah? Saya memberikan poin 5 kepada konselor, karena konselor mampu mengidentifikasi masalah utama klien, yaitu perasaan cemas dan tidak percaya diri dalam menghadapi masa depan. Kemudian poin B, apakah konselor mampu memandu alternatif penyelesaian masalah? Saya memberikan nilai 5 kepada konselor karena konselor juga memberikan beberapa alternatif solusi seperti kayak menulis jurnal, membuat daftar ketakutan dengan cara menghadapinya, serta menuliskan kalimat harapan. Nah, lalu poin ke C, yaitu pada konselor mampu melaksanakan kemampuan penyelesaian masalah. Di sini saya memberikan nilai 5 kepada konselor. Konselor sangat baik dalam membantu klien mengenali masalahnya, mengeksplorasi solusi, dan juga mengambil keputusan. Prosesnya terarah dan logis dan memberdayakan klien. Lalu poin ke-13, menetapkan tujuan. Di sini saya memberikan nilai 4 kepada konselor karena tujuan sesi sudah terlihat, yakni membantu klien agar tidak terlalu larut dalam overthinking dan mulai mengambil langkah kecil. Pada poin penutup, saya memberikan nilai 5 kepada konselor karena sesi diakhiri dengan sangat baik. Konselor memberikan penguatan positif, mengajak klien untuk bertemu di sesi berikutnya, dan menyampaikan harapan. Penutupan berlangsung pelan, tidak terburu-buru, dan membuat klien merasa didukung. Adapun poin bagian B yang mengenai skala seberapa efektif calon konselor mampu melaksanakan proses konseling, sini saya memberikan skala 9 dari 1 sampai 10, di mana hal terbaik yang dilakukan konselor itu selama sesi pelaksanaan konseling ini adalah konselor mampu membangun hubungan yang sangat empatik dengan klien, serta menunjukkan keterampilan komunikasi yang baik seperti mendengar aktif, relasi, dan merangkum secara tepat. Konselor juga mampu mengarahkan proses konseling secara terstruktur, namun tetap fleksibel dalam mengikuti kebutuhan klien. Intervensi dan pertanyaan yang diajukan relevan, mengenali masalah secara mendalam, dan memvalidasi eksplorasi dari klien. Lalu, dalam pelaksanaan praktek konseling ini, hal yang paling dibutuhkan oleh konselor untuk diperbaiki adalah konselor perlu lebih memperhatikan waktu dan alur sesi agar tidak terlalu terbawa oleh eksplorasi yang melebar. Selain itu, penguatan terhadap kejelasan tujuan sesi dan tindak lanjut juga bisa ditingkatkan agar konseling lebih terarah. Komentar konstruktif untuk pengembangan diri konselor selanjutnya itu adalah terus pertahankan empati dan kemampuan membangun rapport yang sudah sangat baik. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut disarankan untuk melatih keterampilan perumusan masalah dan tujuan sesi secara eksplisit, serta mengasah kemampuan membuat intervensi yang lebih strategis dalam waktu yang terbatas. Latihan secara konsisten dan supervisi akan sangat membantu dan menyempurnakan praktik profesional ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.